pembahasan kitab Safinatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dedi Ihsanul Ihsan, dan tetap masih pembahasan kitab Safinatun Najah. Kita lanjutkan pada bagian yang selanjutnya, yaitu pasal di sini di dalam kitab Safinah yang kedua, yaitu paslon. Di dalam masalah ini, di dalam pasal ini akan menjelaskan arkanul imani, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman, arkanul iman, rukun iman adalah sitatun, semuanya ada 6. Mina, yang pertama adalah harus iman. Yang pertama mina, iman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi. Yang kedua, iman atau percaya, yakin kepada malaikat Allah, wa kutubihi. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah, wa rasulihi. Yang keempat, iman atau percaya kepada Rasul Allah, wa bil yaumil akhiri. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Yang selanjutnya wabil qadari. Yang keenam yaitu iman kepada qadar, khairihi, qadar yang baik, wasyarihi, atau qadar yang buruk, minallah, yaitu dari Allah Ta'ala yang maha luhur, dari Allah Ta'ala. Mari kita jelaskan teman-teman secara ifrodat. Jadi bagian yang kedua dari pembahasan kitab Safinatun Najah adalah membahas tentang rukun iman. Yang sebelumnya membahas tentang rukun Islam. Dan yang kedua di dalam kitab Safinah yaitu membahas tentang rukun iman. Di dalam arti rukun iman, dikatakan rukun iman adalah sesuatu yang harus dilaksanakan kalau kita ingin dikatakan atau ingin termasuk orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu harus bagaimana? Nah, di sini paslon arkanul iman, bahwa rukun iman, yang menjadi rukun iman adalah sitatun, ada 6. Jadi rukun iman ada 6. Kalau kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang beriman, maka tidak lepas harus melaksanakan 6 perkara itu. Apa? Yang pertama yaitu harus iman kepada Allah. Yang pertama antu'mina billah. Yang pertama, kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman, harus iman kepada Allah, di dalam arti meyakini adanya Allah, di dalam arti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang kedua, setelah kita yakin adanya Allah, yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, yang kedua yaitu harus yakin, harus iman kepada malaikat Allah, malaikat Jibril,
malaikat Ijroil, Israfil, semua malaikat, adanya malaikat harus kita imani, harus kita percayai. Karena kalau tidak percaya kepada malaikat berarti tidak percaya bahwa ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu tidak secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui malaikat, melalui para malaikat. Jadi yang kedua, harus kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman, harus iman kepada malaikat. Yang ketiga, harus iman kepada kitab Allah, harus percaya akan adanya kitab Allah, teman-teman. Di antaranya umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad diberikan kitab, yaitu Al-Quran. Jadi kita Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir, kitab Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini dengan Al-Quran itu, dengan isinya Al-Quran itu, dengan pembahasan Al-Quran itu. Harus iman, harus percaya kepada Al-Quran atau kepada selain Al-Quran. Memang ada selain Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran, sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, kita harus yakin bahwa ada juga kitab sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran atau kitab itu adalah panduan hidup manusia. Jadi kalau ingin kita menjadi lebih baik atau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aturan Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran. Karena secara garis besar Al-Quran itu penjelasannya adalah memberikan pelajaran, memberikan atau mengetahui, memberitahu bahwa ini yang baik, bahwa ini yang buruk, secara garis besar seperti itu. Jadi yang ketiga, harus percaya, harus iman kepada malaikat, kepada kitab. Selanjutnya yang keempat, wa rasulihi, yaitu harus iman kepada utusan Allah. Jadi selain Nabi Muhammad ada juga banyak, yaitu utusan-utusan Allah, nabi Allah, rasul Allah. Jadi selain kepada Nabi Muhammad juga kita harus meyakini, harus beriman kepada Rasul Allah, kepada Nabi Allah. Wa bil yaumil akhir, yang kelima yaitu harus iman, harus percaya, harus yakin bahwa akan ada hari akhir atau yaumul kiamah, akan ada terjadinya hari kiamat di dunia ini. Nah, kalau orang yang ingin dikatakan beriman, dia meyakini, dia iman, dia percaya bahwa dunia ini akan hancur, dikatakan namanya hari kiamat atau yaumul akhir, itu hari akhir, bahwa setelah hari tersebut tidak ada hari lagi. Ini yang dinamakan kehancuran dunia, kehancuran alam semesta ini, dan kita dialihkan dari dunia ke alam akhirat. Nah, di sini harus yakin, kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa hidup kita ini bukan di dunia ini akan hancur, yang dikatakan ada namanya hari akhir atau hari yaumul kiamat, hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat nanti akan ada namanya hari alam akhirat. Jadi yang kelima, harus meyakini bahwa akan ada kehidupan lagi selain alam dunia, yaitu setelah hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yaitu iman, percaya kepada qadar. Qadar itu terdiri dari dua, ada yang namanya qada dan ada yang namanya qadar.
dikatakan dua-duanya ini disimpulkan menjadi takdir. Jadi intinya yang keenam harus percaya kepada takdir, bahwa semuanya hidup kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan takdir, seperti maut, jodoh, terus bahagia, celaka, semuanya sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi dikatakan dikatakan takdir yang terdiri dari kodo dan kodar. Kodo adalah ketentuan Allah yang belum terjadi, ini namanya kodo. Dan kodar adalah ketentuan Allah yang setelah terjadi. Jadi dua ini disimpulkan menjadi takdir. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang kedua dari kitab Safinatun Najah adalah pembahasan tentang rukun iman, bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah atau utusan Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada takdir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.